ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik, niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita semua menjadi sebuah amalan-amalan yang saleh. Sungguh orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Islam ini tuntunan dan syariat yang sangat indah, sempurna, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Syariat ini, tuntunan ini diturunkan oleh Zat yang telah menurunkan musibah dan bencana. Syariat ini diturunkan dan disampaikan oleh Allah yang menurunkan berbagai macam cobaan dengan berbagai macam jenis dan cobaan itu. Dialah Zat yang memberikan kebaikan pula. Di samping Zat ini pula yang menurunkan berbagai macam cobaan dan musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun melainkan itu adalah izin dari Allah. Ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini adalah ujian dari Allah. Mana di antara kita yang paling baik di hadapan Allah. Lina'lamal mujahidina minkum wassabirin. Allah pengen tahu siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang yang sabar. Para jamaah sekalian, Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan kepada kita syariat-syariatnya yang sangat indah. Ini di samping pahala yang besar, tapi syariat ini pula mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan perlindungan dari berbagai macam bentuk keburukan, wabah, penyakit atau apapun namanya. Corona atau apa saja. Inilah sekelumit secara singkat anjuran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hafalkan ini para jamaah. Semoga saya pribadi bisa mengamalkan dan para jamaah. Yang pertama, bangun tidur. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, sebelum kita mengkonsumsi apapun dari makanan-makanan itu, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memakan 7 butir kurma yang berjenis kurma ajwa. Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu summun wala sihrun. Siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari,
maka dia tidak akan tertimpa keburukan, racun, virus, ataupun sihir dan guna-guna. Ini Rasulullah SAW yang ngajarin, Pak. Pagi-pagi bangun tidur, beli kurma ajwa dulu, makan kurma ini 7 butir setiap pagi. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita pagi-pagi keluar untuk pergi kemana saja, mau pergi ke masjid untuk sholat subuh, atau kita mau pergi bekerja, memulai beraktivitas. Man kharaja min manzilihi faqal, siapa yang keluar dari rumahnya, lalu dia membaca doa ini, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Keluar dari rumahnya membaca doa ini, Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya berserah diri hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan keburukan, tidak ada yang bisa menimpakan keburukan pada diri saya, dan tidak ada yang bisa memberikan kebaikan pada diri saya, kecuali semua itu dengan izin dan kehendak Allah. Malaikat akan mengatakan kepada dia di saat dia keluar dari rumah, Hudita, kufita, wukita, watanaha angkas syaitan. Para malaikat akan mengatakan, Hudita, Anda sepanjang hari sampai pulang lagi, Allah akan kasih hidayah kepada orang yang membacanya. Kufita, yang kedua, Allah akan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan dia sampai dia pulang lagi. Yang ketiga, wukita, ini yang lagi rame di tengah kita, ini yang lagi mewabah. Wukita, Allah akan lindungi Anda dari mara bahaya. Yang keempat, watanaha angkas syaitan, setan akan menjauh dari diri Anda. Kapan dibaca? Ketika melangkah keluar dari rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Baca doa ini jamaah. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang ketiga, man asbaha, siapa yang masuk di pagi hari, lalu dia membaca doa berikut ini 3 kali. Dan di sore hari dia membaca 3 kali. Lam yadurrahu syai'un. Tidak ada sesuatu yang buruk bakal menimpa dirinya. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun buruk yang bakal menimpa ketika kita menyebut nama Allah. Baik di langit maupun di bumi. Dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Hafalkan doa ini. Baca setiap pagi dan sore 3 kali dan 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Agak panjang, mungkin yang belum pernah mendengar, coba bertanya ke pengurus masjid atau yang lain, dan semoga pengurus masjid bisa membuatkan poster yang bisa ditempel di depan masjid. Bismillah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca pagi dan sore hari. Para jamaah sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat adalah bacalah zikir dan doa Nabi Yunus ketika berada di perut ikan. Subhanak inni kuntu minadh zalimin. Subhanak la ilaha illa anta inni kuntu minadh zalimin. Doa ini dibaca, zikir ini dibaca oleh Nabi Yunus Dhunnun ketika berada di dalam perut ikan yang sangat besar, dan Allah selamatkan beliau dari berbagai macam mara bahaya dan keburukan. Subhanak la ilaha illa anta inni kuntu minadh zalimin.
Yang kelima, para jamaah, berdoalah kepada Allah dengan doa-doa menggunakan bahasa Indonesia juga tidak ada apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ad-du'a'u yanfa' mimma nazal atau mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu pasti bermanfaat atas sesuatu yang sudah terjadi maupun sesuatu yang belum terjadi. Untuk itu, wahai para hamba-hamba Allah, perbanyaklah doa pada diri kalian. Ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada memang doa-doa yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca di saat wabah. Tapi andai kita berdoa dengan bahasa Indonesia, berlindung kepada Allah dari wabah, penyakit yang berbahaya, ataupun penyakit-penyakit yang lain, pasti Allah mendengar dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, selain dari zikir-zikir tadi, makan kurma, ajwa, zikir-zikir, berdoa, kemudian yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, masani'ul ma'rufi taqi maqari asyar wal afat wal mahalik, kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, itu akan melindungi dia dari keburukan, dari wabah, penyakit, dari bencana semuanya. Artinya apa? Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah. Artinya, perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Perbanyaklah salat. Salat wajib pasti. Salat sunnah. Salat sunnah. Perbanyaklah berbuat baik kepada manusia. Sedekah, menolong orang, meringankan kesulitan orang. Semua ini akan melindungi kita dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Berbagai macam penyakit yang akan bisa jadi itu menimpa diri kita. Tapi di saat kita melakukan itu, Allah akan lindungi kita dengan ketaatan kita itu semua, para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian, inilah sekelumit, saya tidak mau berpanjang lebar. Seperti anjuran, jangan berlama-lama dalam berkhutbah Jumat dalam kondisi yang seperti ini. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah, wastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Para jamaah sekalian, jika lembaga-lembaga kesehatan menganjurkan kita untuk memperbanyak cuci tangan, sebetulnya umat Islam setiap hari cuci tangan itu bolak-balik, jamaah. Umat Islam cuci tangan bolak-balik sudah. Media-media barat di negara Perancis yang dulunya melarang perempuan berjilbab, mereka mengatakan wanita yang paling aman dari virus adalah perempuan muslimah yang menggunakan jilbab. Kenapa? Karena mereka tak mau berjabat tangan dengan lain mahramnya dia. Inilah syariat Islam. Kemudian syariat Islam menganjurkan kita untuk sering-sering berwudu, para jamaah. Saya ambil urutannya, semoga tidak terlalu panjang. Yang pertama, kita disuruh wudu menjelang mau tidur. Mau tidur kita disuruh wudu. Di dalam wudu itu ada cuci tangan. Kemudian kita bangun tidur dari wudu. Bangun tidur kita diperintahkan pula untuk berwudu, untuk cuci tangan kembali. Bangun tidur kita diperintahkan untuk cuci tangan kembali.
Kebanyakan para ulama mengatakan perintah untuk cuci tangan itu tidak harus untuk tidur malam saja. Bahkan tidur siang pun bangun tidurnya kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk cuci tangan pula. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilha. Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, jangan langsung dicemplungin ke bejana atau tempat mana saja, tapi cuci tangan dulu kalian. Ini Rasulullah yang nyuruh, Pak. Kemudian wudu kita diperintahkan dalam syariat Islam ini untuk berwudu. Wudu yang kita anjurkan minimal setiap kali kita sholat wajib. Itu minimalnya saja sudah berapa Anda bisa menghitung. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk senantiasa diri kita berada dalam kondisi wudu. Karena wudu itu sendiri adalah ibadah yang berdiri sendiri. Wudu ibadah yang berdiri sendiri. Kita dianjurkan setiap saat untuk berwudu. Inilah indahnya syariat Islam, Pak. Mau minum. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan para ulama kita menganjurkan kepada kita untuk cuci tangan sebelum makan dan cuci tangan setelah makan. Walaupun hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, hadis-hadis masih dalam tanda kutip dalam penilaian para ulama ilmu hadis. Artinya mereka mengambil kesimpulan besar, dianjurkan orang yang cuci tangan sebelum makan maupun setelah dia makan. Indahnya syariat Islam sudah melindungi kita dari berbagai macam sisi jamaah. Kemudian kalau kita mendengar di satu tempat ada sebuah wabah, idza sami'tum biha bi ardin fala taqdamuha. Jika kalian mendengar ada satu wilayah daerah mewabah satu virus, jangan kamu datang ke tempat itu. Wa idza kana bi ardin wa waqa'tum fiha fala takhruju minha. Jika kalian sudah berada di tempat itu, maka kalian tidak boleh bepergian ke tempat yang lain. Demikian sabda Rasulullah SAW disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi inilah tuntunan Islam para jamaah. Kalaupun seseorang tertimpa virus ini, la qaddarallah, semoga takdir Allah senantiasa baik buat kita semuanya. Kalaupun seseorang tertimpa, bersabarlah, sabiran muhtasiba, sabarlah dengan mengharap pahala dari Allah. Lalu kalau takdir Allah tiba bahwa dia wafat, maka dia wafat dalam kondisi syahid, meninggal sebagai mati syahid karena dia meninggal karena sebuah wabah. Demikianlah hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga Allah selamatkan diri kita dari berbagai macam keburukan, dari wabah virus corona, dari penyakit-penyakit yang lain, dari DBD juga yang lagi mewabah, dari semuanya. Semoga Allah jaga kita, jaga iman kita, jaga ketaatan kita, diberi hidayah oleh Allah untuk jalan yang lurus. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika minal judham wal baras wal junun wa sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa ahlina wa malina.
Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.